Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu ya, dan juga tetap semangat dalam belajarnya. Meskipun kita masih belum bisa melakukan pembelajaran secara langsung. Saya juga berharap semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan juga tetap melakukan 5M sesuai dengan anjuran pemerintah. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir, membatasi mobilitas dan interaksi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memahami dan membahas mengenai menjadi pribadi yang berkarakter. Sudahkah dalam dirimu mempunyai hal-hal seperti ini? Wow, pasti ada yang sudah ya. Dan gak apa-apa kok kalau masih ada yang belum memilikinya. Nah, untuk itu mari kita bahas lebih lanjut mengenai pribadi yang berkarakter. Apa itu pribadi yang berkarakter? Pribadi yang berkarakter adalah seseorang yang memiliki nilai-nilai kehidupan terpuji dan memegang teguh nilai-nilai tersebut serta diamalkan dalam menjalani kegiatannya. Kalau gitu, apa bedanya karakter dan berkarakter? Tersendiri merupakan sifat-sifat dalam diri seseorang yang menjadikannya unik dan memiliki ciri khas berdasarkan apa yang ia sudah miliki sejak lahir maupun apa yang ia pelajari dalam hidupnya. Nah, sedangkan berkarakter sendiri adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa sih kita perlu menjadi pribadi yang berkarakter? Nah, benar, jawabannya penting. Karena dengan kita memiliki pribadi yang berkarakter, maka kita dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh aspek yang ada pada diri kita. Sehingga kita bisa menjalani hidup dalam dunia yang keras dan penuh dengan tantangan sekarang ini. Gak hanya itu saja, ada juga manfaat pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengenali identitas diri. Hal ini bertujuan untuk mengenali siapa diri kita masing-masing yang sebenarnya. Dengan begitu, kita mengetahui apa fungsi kita. Misalnya, pada identitas dirimu sebagai seorang pelajar, maka yang harus kamu lakukan adalah belajar. Dengan kamu belajar, maka akan tumbuh sikap percaya diri pada kemampuan, kekuatan, dan bakat yang ada pada dirimu sendiri. Yang kedua, menunjang kreativitas. Dengan adanya karakter yang kuat pada diri kita, maka kita akan bisa mengasah kreativitas dalam diri kita menjadi lebih baik lagi.
Kreativitas masing-masing dari kita tentunya berbeda-beda, tergantung bagaimana dan apa hobi kita masing-masing. Dengan kita mengasah terus hobi yang kita miliki, tentu akan menimbulkan kreativitas yang lebih baik lagi. Dan jika ada masalah pun, maka akan cepat teratasi juga oleh diri kita. Yang ketiga, membentuk sifat yang baik. Dengan diri kita menjadi pribadi yang berkarakter, maka kita dengan sendirinya bisa memberikan batasan-batasan pada diri kita mengenai apa yang baik dilakukan dan apa yang buruk tidak perlu dilakukan. Yang keempat, membangun sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan masing-masing orang pasti berbeda-beda. Dapat kita lihat dengan bagaimana dia mengambil keputusan. Nah, agar keputusan yang diambil tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, maka sifat kepemimpinan harus dibangun. Dengan adanya pribadi yang berkarakter dalam diri kita masing-masing, maka akan dengan sendirinya kita belajar untuk melatih sifat kepemimpinan dalam diri kita. Dengan begitu, segala hal yang diputuskan akan memberikan hal yang positif pastinya. Nah, selanjutnya yang kelima, mampu menghadapi ujian sebagai pembiasaan nilai-nilai integritas. Dengan kita menyeimbangkan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita bisa dan mampu menghadapi ujian yang ada dengan baik. Yang terakhir, yang keenam, mampu menerapkan nilai-nilai nasionalisme. Contohnya nih, ketika kamu bisa mengapresiasikan, menjaga, dan mengembangkan kebudayaan bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia, dan mampu mengapresiasikan dan menghormati kebudayaan bangsa lain, maka kalian mencerminkan dan memperkuat jati diri bangsa kita, Indonesia. Wow, banyak ya manfaat-manfaatnya. Untuk selanjutnya, di mana ya tempat yang tepat untuk pembentukan karakter? Ya, jawabannya adalah lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud ini ada 3. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling penting dalam pembentukan karakter. Karena dari sanalah dasarnya. Proses mulai lahir hingga dewasa, kita peroleh didikan dari keluarga. Pentingnya pengaruh keluarga akan menjadi dasar bagaimana kita kelak berperilaku setelah terjun di masyarakat. Lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, pembentukan karakter kita menjadi lebih luas lagi. Di sini kita dilatih untuk belajar mandiri, berinteraksi, bersosialisasi, dan memahami nilai-nilai moral. Yang terakhir, lingkungan masyarakat.
Lingkungan masyarakat ternyata mempunyai pengaruh yang besar juga loh dalam pembentukan karakter. Contohnya nih, saat kita di tengah masyarakat, maka perilaku kita pun akan berangsur-angsur berubah sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat kita berada. Pada dasarnya, setiap kita ingin membawa nilai-nilai lingkungan keluarga ke masyarakat. Namun, faktor ingin diterima di lingkungan masyarakat terkadang menjadi lebih penting daripada nilai-nilai diri kita sendiri. Dari sekian banyak yang Ibu jelaskan tadi, ini hal terakhir yang perlu kamu cermati dan perlu kamu lakukan, yaitu mengenai cara mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang berkarakter. Yang pertama, hilangkan rasa ego dalam dirimu. Coba lihatlah orang yang berada di sekitarmu. Pasti nanti kamu akan menemukan berbagai macam sifat dan karakter masing-masing orang. Dengan kamu menghormati kepribadian orang lain itu, kamu secara tidak langsung akan dihormati orang lain juga. Oleh karena itu, perlu kita hilangkan rasa ego yang ada di diri kita, agar berkembangnya rasa menghormati dan menerima orang lain dengan baik. Yang kedua, jadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri adalah hal yang penting loh. Jadi, kamu tidak perlu menjadi orang lain. Hanya cukup orang lain itu menjadi motivasi kamu untuk berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang ketiga, berusaha memiliki pikiran yang luas. Jangan pernah membatasi dirimu untuk mengetahui sudut pandang orang lain. Dengan kamu mengetahui sudut pandang orang lain, maka secara tidak langsung kamu sudah belajar dan menerapkan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak suka menghakimi orang lain. Yang keempat, teruslah belajar. Menjadi pribadi yang berkarakter bukanlah didapatkan sejak lahir, tetapi bisa kita bangun dan bisa kita bentuk dalam diri kita. Untuk itu, belajarlah dari berbagai macam hal. Bisa kita mulai belajar dari pengalaman diri kita sendiri yang telah kita lalui, dan bisa juga melalui kesalahan yang pernah kita perbuat, dan bisa juga cerita dari pengalaman orang lain di sekitar kita. Yang kelima, mulailah berkomitmen. Berlatih komitmen bisa dimulai dengan hal-hal yang terkecil dan yang mudah dilakukan. Dengan begitu, semakin lama kamu akan terbiasa sehingga kamu bisa menjadi orang yang memiliki komitmen dengan diri sendiri. Baik, Ibu ulangin lagi ya 5 cara tadi. Yang pertama, hilangkanlah semua rasa ego dalam dirimu. Yang kedua, jadilah diri sendiri. Yang ketiga, berusahalah memiliki pikiran yang luas. Yang keempat, teruslah belajar. Yang kelima, mulailah berkomitmen. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan dalam video kali ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau yang ingin kalian tanggapi,
bisa kalian lakukan di forum diskusi yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Dan Ibu memberikan tugas maupun refleksi bisa kalian akses melalui Google Classroom. Oke, sampai di sini ya pembelajaran kita pada hari ini, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitasmu selanjutnya. Sampai jumpa.